para ustaz berikan nasihat mereka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi wa sirajan munir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu linnasi kaffah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa taraham wa tahannan ala abdika wa rasulika nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu a'lam bimuradik. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Wallahu a'lam bimuradik. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati rafa'allahu bi arba'ati asya'. Rafa'allahu al-barakata minal ardi, rafa'allahu al-hayya minan nisa', rafa'allahu al-adla minal hukami, rafa'allahu rahmah minal qalbi. Al-hadis. Hadirin jamaah pengajian bulanan Masjid Jami Binaul Ummah rahimahumullah. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para pejabat aparatur pemerintah, dari mulai Bapak RT 1 sampai RT 7, Bapak Ketua RW dan juga yang mewakilinya, yang terhormat Bapak Joko, serta Ketua DKM Masjid Binaul Ummah Al-Ustaz Arad Zakaria, para Dewan Guru Masjid Jami Binaul Ummah Al-Ustaz Muhammad Hendra Toga,
orang tua kita yang alhamdulillah pada kesempatan malam yang mulia ini sama-sama nampak hadir di dalam masjid yang penuh dengan barokah, Bapak Haji Abdullah, dan juga yang saya hormati dan kita banggakan Bapak Aris Muslim selaku penyambung wasilah pada malam hari ini, dan tak lupa juga sahabat saya Bapak Haji Mujahidin SPD, dan alhamdulillah kita semua pada kesempatan malam yang mulia ini dikumpulkan di masjid yang penuh dengan barokah. Mudah-mudahan kumpulnya kita senantiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kali ini kita ngomong dilihatin orang lain. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita karunia nikmat dan anugerahnya, sehingga pada malam yang mulia ini kita dapat bertemu dan berkumpul, duduk bersikuh bermuajahah. Mudah-mudahan kumpulnya kita Allah gugurkan dosa-dosa kita. Amin. Amin Bu. Kumpulnya kita Allah gugurkan dosa-dosa kita. Allah berikan keberkahan dalam hidup kita. Anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Hidup kita diberikan kesenangan dalam menjalani kehidupan. Dan tatkala kita memejamkan mata untuk yang terakhir kalinya, kita digolongkan hamba-hamba Allah yang husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shalawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kejunjungan baginda Rasul kita, seorang nabi pembawa umat yang membawa amanat dan tak pernah khianat dari dunia sampai hari kiamat. Rasul, seorang nabi yang dilahirkan dalam keadaan yatim, besar oleh ibunya, 23 tahun menebar agama Islam, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang kumpul di sini, mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah, di padang mahsyarnya Allah Rabbul Jalil, kita mendapatkan bagian dari syafaatul uzma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, pertama saya mohon maaf, ini saya duduk di atas, bukannya kurang sopan. Habis kalau misalkan saya sila, bukan apa hukumnya, habis makan ini. Jadi mohon maaf kalau saya duduk di bangku, mohon maaf Pak, bukannya kurang sopan. Bukan juga buat kekayaan, kok tadi saya minta bangku plastik. Kalau bangku ini saya kayak pengantin sunat. Kata ketua DKI nggak ada bangku plastik Pak. Kalau Ustaz ini aja ya udah nggak apa-apa, kayak pengantin sunat ya pengantin sunat terbuang. Ibu bapak yang dirahimahumullah, ada suatu menarik dalam sebuah kalimat begini. Ini anak duduk apa berdiri? Udah duduk kan lama-lama diri. Ada sebuah kalimat begini, Allah itu memberikan kekayaan dan kebahagiaan setiap manusia, tetapi Allah tidak memberikan kekayaan dan kemuliaan kepada setiap manusia. Bisa ditangkap kalimatnya? Ini saya ulangi. Tidak setiap kita diberikan kekayaan dan tidak juga diberikan kemuliaan, tapi setiap kita
oleh Allah diberikan kebahagiaan dan kemuliaan. Saya ulangi, ya kali balik, dia paham. Tidak setiap kita diberikan kekayaan dan kekuasaan, tapi setiap kita diberikan kebahagiaan dan kemuliaan. Paham? Allah telah ngasih kekayaan ke setiap manusia, enggak dipilihin yang kaya dan miskin. Itu namanya sebuah kehidupan. Tapi yang kaya jangan sombong, yang miskin jangan berkecil hati. Kaya ujian, miskin pun ujian. Orang kaya belum bisa tentu bawa hartanya, yang miskin mesti bersabar. Allah nggak ngasih setiap orang itu kaya. Kalau misalkan semua orang kaya, siapa yang mau kerja? Benar. Kalau semua orang kaya di masjid yang segini bagus, siapa yang mau ngadu? Masih lama sungai. Kalau semua orang kaya, siapa yang mau jadi kuli bangunan? Kalau semua orang kaya, siapa yang mau dagang? Tapi Allah tidak memberikan kekayaan kepada setiap orang, dan Allah juga tidak memberikan kekuasaan kepada setiap orang. Presiden itu kan cuma aku ya Pak. Presiden itu cuma aku. Meskipun sebelum jadi presiden, calonnya ada 3. Ini kita yang udah umur 50 tahun gak bakal bisa jadi presiden. Kalau jadi caleg-caleg mungkin masih bisa, kali kalau jadi kebanyakan ini Pak. Tapi kalau kekuasaan Allah nggak kasih kepada setiap manusia. Presiden cuma aku, wakilnya 1. Tapi kekayaan dan kekuasaan itu bukan barometer dalam kehidupan kita. Allah tidak letakkan kemuliaan seseorang dalam hartanya, dan Allah juga tidak letakkan kekuasaan seseorang di dalam jabatannya. Emangnya kalau misalkan orang kaya udah pasti aja apa-apa? Bu, saya mau nanya, orang kaya itu apa-apa? Orang kaya itu apa-apa? Ini saya tanya, orang kaya itu apa-apa? Belum tentu. Orang yang duitnya banyak, miliaran belum tentu enak. Dan kalau misalnya orang kaya kan kata kita doang enak, kata dia belum tentu. Itu kalau orang kaya, maaf dari segi makannya aja, makannya kan kita perlu. Makan beras, makan nasi cuma 20 sendok, emang apa? Takut kena diabetes, habis gulanya tinggi. Orang kaya makan daging kambing, dia akan makan daging kambing. Emang apa? Kolesterolnya naik. Impin dia nggak makan sama soto. Emang apa? Urat asapnya naik. Itu orang kaya. Orang kaya. Saya tanya, enakan orang kaya apa orang miskin? Enakan orang kaya apa orang susah? Masih banyak orang kaya juga. Orang kaya, ini saya bilangin, orang saya udah berteman dari orang yang paling miskin, akhirnya model orang kaya itu berteman. Itu orang kaya kalau mau tidur Pak, mikirnya bagaimana? Dia baru rebahan, pintu belakang udah dikunci belum ya? Takut dibobol, tarik. Dia panggil satpam, pintu belakang udah dikunci, udah baru rebahan lagi. Pintu yang dekat taman udah dikunci belum ya? Emang apa? Rumahnya gede, orang kaya buya. Nggak ada tenang tidurnya. Tapi coba orang miskin, dia dulu kali juga ngegeletak rebahan dia tidur. Kagak ini dikunci apa belum? Siapa yang mau maling? Kalau nggak ada apa-apa di rumahnya. Itu orang miskin. Orang kaya kan kalau rumahnya bertingkat ya Pak, bertingkat. Kalau misalnya ada gempa, orang kaya buru-buru keluar apa kagak? Buru-buru keluar, apa? Takut mati. Ketiban bangun
Bangunan kalau orang miskin emang rumahnya gubuk, lewat RS itu rumah sangat sederhana, samping sawah, susah senggama, susah selonjoran, RS itu. Orang miskin kalau ada gempa kira-kira takut gubuk bakal rumahnya. Jakarta ada orang mati ketimbang bangunan itu orang miskin. Jadi saya tanya lagi, mendingan orang kaya atau orang miskin? Saya masih penasaran juga dengan orang kaya. Oke, kalau misalnya masih belum penasaran juga, dengerin, orang kaya duitnya banyak, dia bisa beli makanan enak. Orang miskin kalau punya duit tapi enak makan. Orang kaya bisa beli makanan enak tapi belum tentu enak makan. Orang susah enak makan meskipun tidak bisa beli makanan enak. Mending enak makan beli makanan enak. Ayo. Oke, tanya. Mending enak makan beli makanan enak. Jangan dua-duanya, pertanyaan bisa. Coba orang susah, dia makan sama nasi, sama sambal, sama ikan teri, sama ikan pedas. Kalau waktu nasi belum terbalik, masih nambah. Bener. Kalau saya mau mendingan enak makan daripada beli makanan. Saya tanya lagi, mendingan orang kaya atau orang susah? Bapak hadirin rahimahullah. Itu kalimat itu Allah itu berikan. Allah tidak memberikan kekayaan dan kekuasaan kepada setiap orang, tetapi Allah berikan kebahagiaan dan kemuliaan kepada setiap orang. Allah berikan kebahagiaan, Allah berikan kemuliaan kepada setiap orang. Orang miskin bahagia. Orang miskin bahagia enggak? Orang susah bahagia? Orang kaya bahagia? Belum tentu. Orang kaya belum tentu bahagia. Itu utang. Kata kita doang orang kaya enak dia mah. Padahal utangnya bererok. Ya, kebahagiaan oleh Allah diberikan kepada kita semua manusia. Biar kata kita susah, tapi kalau hati kita oleh Allah berikan ketenangan, Allah berikan kita kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu Allah tidak letakkan pada hartanya, dan kemuliaan juga tidak diletakkan pada kekuasaan. Ibu kenal Fir'aun? Oh, kenal Fir'aun? Kenal di mana? Saya juga nggak kenal. Fir'aun kaya nggak? Saya tanya. Raja nggak? Punya kekuasaan nggak? Punya. Fir'aun seorang raja yang memiliki kekuasaan dan memiliki kekayaan. Tapi ketika Fir'aun menolak akan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa, Fir'aun kufur terhadap apa risalah Nabi Musa, maka Fir'aun menjadi hina. Makanya Nabi Ali Fir'aun biar kata dia raja bu, kaya bu. Ini orang tangga saya yakin kalau punya anak kagak bakalan mau namain anaknya Fir'aun. Oh, ada nggak punya anak sekolah, punya anak TK namanya Fir'aun? Kagak ada. Padahal Fir'aun raja bu, orang kaya. Tapi kenapa tidak dijadikan contoh oleh kita? Karena Fir'aun hanya diberikan kekuasaan dan diberikan kekayaan, tapi dia betulkan kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Musa, maka Fir'aun menjadi orang hina. Saya tanya lagi, mau jadi orang kaya atau orang susah? Susah. Korun, Pak, Bapak kenal korun? Kenal di mana Pak? Korun kenal korun? Ibu kenal korun?
Indonesia. Tapi kalau dibanding dengan kekayaan si Korun, itu nggak ada apa-apa. Korun itu makan dari Nabi Musa. Kekayaannya, kalau ibu mau tahu di kata Al-Quran, inna mafatihahu latanu fil usbati ulil quwwah. Korun itu kunci gudangnya latanu fil usbati ulil quwwah. Kunci gudangnya Korun aja itu nggak bakal ke bawah kalau udah orang 70 orang yang gede besar tinggi kuat. Kunci gudangnya, saya tanya ada orang-orang di sini yang punya kunci gudang agak ke bawah 10 orang dah. Agak ada Ronaldo yang kata dia kaya, nggak ada apa-apanya sama Korun. Korun pak kunci gudangnya nggak bakal ke bawah Al-Quran oleh 70 orang. Apa bisa bayangkan bagaimana hartanya Korun pak? Benar-benar 70 orang yang gede-gede yang bawa kunci gudang Korun isinya duit semua emas. Makanya nyari kalau kita duit atau emas di bumi itu disebut harta Korun. Al-Quran ngomong. Tapi ketika Korun dengan kekayaannya dia benturkan risalah yang dibawa oleh Nabi Musa, Korun yang kaya itu menjadi kita. Benar-benar. Makanya kan dalam sebuah hadis kata Rasul, inna asbaqul latanu, orang itu yang dibilang orang tenang dalam hidupnya, pertama dia itu hidup di wilayah yang aman. Hidup di wilayah yang aman itu pertama. Kita ini kan di Indonesia aman Pak ya, bisa ngaji, bisa ngopi, bisa duduk bersimpuh. Coba kalau misalnya kita tinggal di Gaza, nggak bisa begitu. Yang kedua, ketenangan hidup itu kata Nabi lewat hadisnya, indahu zuhuwatin, di sisinya itu bisa ada makanan. Jadi untuk kesehariannya itu makanan sudah tersedia meskipun cuma hari itu, jangan mikirin besok, kita belum tentu besok hidup. Kita kan jangan besok lebaran yang masih 12 bulan lagi udah pikirin, kenapa besok kita belum tentu hidup. Emang ada jaminan kita keluar dari sini itu? Tapi kan kita pengennya semua pada. Yang ketiga, yang bikin orang hati itu tenang adalah ketika Allah berikan dia rezeki banyak sedikit kecil gede itu terima dengan orang. Kalau di kampung saya, kalau misalkan bapak-bapak suaminya pulang kalau bawa duit ini berupa. Kalau orang sini kan ada mana ya sama Pak. Oh, suami ibu kerjanya emang ngojek, ada bawa duit, cemberut, disodok, saya sini gak ada ya, sama, Pak, sama apa ada? Enggak. Kadang-kadang kan ibu-ibu kalau misalkan suaminya pulang kurang duitnya cemberut, emang laki goblok, coba kayak laki orang, dia sekali sebulan juga bisa 10 juta. Ini mama tarik membawa itu sampai kemana? Lakinya bingung. Ini cemberut mulu, besok telepon, besok dia bawa duit mana? Dia bawa duit 5 juta. Kata lakinya, lebih naik 5 juta. Itu memang lebih banyak. Dan memang motor mana waktu jual. Lagi goblok motor yang kalau dijual. Itu biasanya sono di sini enggak. Tung TV hai kawan diuntung kalau duit kesalaki ada perang. Usalaki duitnya cara kesalaki ngomong awang bila pun kontrak bulan jadi kabareran. Usalaki bawa duit kesalaki cuat ciwit baik bulan titik ngabibita sayang murid. Apa tuh? Saya Pak Betawi bisa, sudah bisa. Ibu bapak, jadi Allah itu beri
kita rezeki sebagai ujian, yang miskin juga diberikan sebagai ujian. Makanya tadi kemuliaan dan kekuasaan tidak diberikan ke setiap orang, tetapi kebahagiaan dan kemuliaan diberikan kepada setiap manusia. Bilal bin Rabah, kenal Bilal bin Rabah, sahabat Nabi, budak. Jangankan harta, dirinya saja tidak bisa dimiliki karena seorang hamba sahaya. Tapi karena Bilal bin Rabah memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah, Bilal bin Rabah bahagia dan mulia. Di mana kampung yang kagak ada Bilal? Pasti ada Bilal. Ia mulia kenapa? Karena iman dan takwa kepada Allah. Khabbab bin Aram yang rela ditusuk matanya dengan besi yang sangat pedas demi mempertahankan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Khabbab bin Aram itu mulia dan bahagia, versi Allah dan versi Rasul. Kalau misalkan kita pengen kaya, Allah takdirkan kita menjadi orang biasa saja, udah jalan aja hidup ini. Jalan hidup dengan kemauan Allah, bukan kemauan kita. Kita pengen kaya, tapi Allah nentuin memang inilah takdir kita. Jalanin dong seiri dengan mereka yang kaya. Jadikan sifat qanaah dalam kehidupan ini. Kalau misalkan susah-susah dikit ya namanya itu di dunia ini nggak ada yang senang semua. Ada senang, ada bahagia, ada sedih, ada ceria, ada sehat, ada sakit. Semua sama para yang miskin, sementara yang kaya, sementara yang bahagia, sementara yang sedih, sementara yang jomblo, sementara semua sementara maksimal 65 tahun. Makanya kalau misalnya orang itu susah banget, jangan minta doa panjang-panjang umur. Ya makin panjang susahnya. Tapi ada orang yang mau mati Pak, pengennya panjang umur. Padahal kalau kita pikir harus yang minta panjang umur kan susahnya makin panjang Pak. Bener-bener. Iya. Makanya semua zaman hidup ini ujian cobaan. Tapi kalau kita memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang termaktub tertancap dalam sanubari kita, insya Allah hidup kita akan bahagia. Biar kita punya hidup itu, ya. Kita ini menjalani hidup pasti ada aja cobaan, terutama cobaan ekonomi. Lakinya nganggur, gak kerja, dirinya juga cerah. Kenapa? Karena ekonomi pengadilan agama Serang, pengadilan agama Bandung, pengadilan agama Jakarta Barat. Perceraian itu karena kurangnya ekonomi. Istrinya gak sabar jalannya itu. Padahal kalau iman dan Tuhan takwanya getol kepada Allah, insya Allah itu memberikan kita cobaan dan ujian dalam hidup ini sesuai dengan kadaluarsa kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dulu pernah dengar kisah Nabi Ibrahim. Ini saya mau buka. Nabi Ibrahim itu kan kata anak pada sajinya tidak lupa dibakar api. Nabi Ibrahim tidak lupa dibakar api. Apa pelajaran yang dapat diambil? Ketika Ibrahim itu menyembah bapaknya Ibrahim itu namanya Adam, kerjaannya menyembah berhala. Bapaknya kafir, anaknya seorang nabi. Itu kehidupan. Padahal kan idealnya anak nabi itu mestinya lahir dari rahim seorang kiai atau bapak kiai barangkali kalau kali ini. Tapi ini enggak Pak.
bapaknya Nabi Ibrahim itu kafir, namanya Adam, lahir anaknya namanya Ibrahim. Adam itu kerjaannya tukang bikin patung. Nabi Ibrahim itu sudah ada irhas menjadi seorang nabi. Ketika Nabi Ibrahim dewasa, itu disuruh jualan patung, bertentangan dengan akidah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Yang namanya disuruh sama bapak, sama orang tua, dan dagangin itu patung. Ibrahim dagangin patung keliling kampung. Sebelum didagangin, dia kagak aku dikencingin dulu sama Nabi Ibrahim. Dikencingin mau pesing, kagak lah. Pulang lapor sama bapak, saya jual patung, kagak laku. Donganan beginian dijual, ngomong jual nggak bisa, mendingan saya jualan boneka. Dibilang elok laku pak, kata Nabi Ibrahim begini atau dijual. Ketika itu Ibrahim menghancurkan berhala punya Raja Namrud. Singkat cerita, Ibrahim disuruh ditangkap. Raja pulang, kata raja, siapa yang menghancurkan berhala-berhala saya? Siapa yang menghancurkan patung-patung saya? Ada yang melihat lewat CCTV. Lewat CCTV. Ustaz, mau jalan luar CCTV ada CCTV. Prajuritnya melihat yang tadi masuk ke tempat ibadah kita Nabi Ibrahim raja. Ibrahim, iya. Sudah, kalau memang kamu melihat yang masuk ke tempat ibadah kita Ibrahim, berarti Ibrahim yang menghancurkan patung kita. Tangkap hidup atau mati, bawa Ibrahim ke sini. Beres dicari, saya marah, Ibrahim ditangkap, dibawa ke depan raja. Udah di depan raja ditanya Ibrahim, bener kagak ente yang merubuhkan dan menghancurkan patung-patung saya ini sebagai Tuhan saya? Nabi Ibrahim jawab, kagak. Bohong apa kagak? Bohong apa kagak Nabi Ibrahim? Bohong. Nabi Ibrahim itu dalam sejarah bohong 2 kali, tapi tobat. Karena kalau kita ngomong setiap hari sampai 70 kali ada tobat, yang ada nyanyi aja padahal Nabi Ibrahim bohong. Ketika ditanya Ibrahim, siapa yang menghancurkan patung-patung saya? Bukan saya. Coba tanya yang gede, emang disisain yang gede. Yang paling gede patungnya disisain, nampak dan taruh yang paling gede. Itu paling dia hancurin semua. Kalau dia paling gede, jadi yang kecil dihancurin. Oh begitu? Iya. Coba tanya apa? Kata raja, rumah lantangin gua itu emang apa? Masa gua suruh nanya patung, ngomong juga kalau bisa? Kata Ibrahim, emang kalau misalkan ngomong kalau bisa, ngapain begituan disembah? Makin marah Raja Namrud. Sudah kumpulkan kayu bakar, sediakan api yang berkobar, bakar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar. Kira-kira kalau orang udah mau diponis besok mati, dapat pertolongan dari seseorang siapapun dia, mau apa enggak? Mau apa enggak? Mau model kita. Ini kita besok mati, umpamanya ditolongin sama orang, kagak jadi mati, mau nggak menerima pertolongan itu? Mau, tapi Nabi Ibrahim enggak. Ketika mau dilemparkan ke kobaran api yang sangat besar, dan ketika itu juga malaikat Jibril datang menghadap Nabi Ibrahim. Kata malaikat Jibril, wahai Ibrahim, ini hari romannya aku bakal mati. Ente bakal mati, kali 5 detik dilempari mati. Sekarang begini aja Ibrahim, saya mau berdoa sama Allah biar engkau ini diselamatkan. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Apa bu? Enggak mau. Enggak mau.
ditolongin sama malaikat Jibril, apa kata Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagiku Allah sebaik-baik penolong, wa ni'man nasir, dan Allah sebaik-baik yang memberikan pertolongan. Nggak mau dapat tawaran dari malaikat Jibril, dilemparkan Nabi Ibrahim ke tengah api. Karena Allah punya mau, itu api jadi dingin, apinya jadi dingin. Kata Allah, qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah, selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api, karena apinya menjadi dingin. Pada waktu itu ketika api menjadi dingin, ibu-ibu, nenek-nenek di kota Tangerang yang lagi masak nasi udah 12 jam kagak matang, karena apinya di ini. Coba kalau sekarang misalkan ibu mau megang kuali, mau megang penggorengan, baca ayat dana kuni barda wa salaman ala Ibrahim, kira-kira maksa pahala? Panas, beda imanannya Nabi Ibrahim. Saya cuma pengen menyampaikan dari kisah ibu, dari kisahnya Nabi Ibrahim, Allah itu memberikan jalan keluar, bukan menghilangkan kesusahannya, bukan menghilangkan cobaannya. Kesusahannya tetap ada, cobaannya tetap ada, sama seperti Nabi Ibrahim. Apinya masih ada, Bu. Apinya masih ada nggak? Apinya masih menyala-nyala nggak? Masih berkobar. Tetapi Allah menjadikan sifat api yang mana jadi ini. Jadi gambaran dari kisah ini maksudnya Allah itu memberikan jalan keluar, bukan ngilangin kesusahan kita, bukan ngilangin ujian cobaan kita. Ujian dan cobaan itu tetap ada, sama seperti Nabi Ibrahim ketika dibakar, api-apinya masih ada. Apa maksudnya kita diberikan ujian hidup, cobaan hidup? Allah nggak ngilangin dari cobaan hidup, tapi Allah berikan kita kekuatan di dalam menghadapi cobaan. Dan Allah berikan jalan keluar ketika kita mendapatkan cobaan. Makanya jalan satu-satunya kunci dalam menghadapi hidup, ibu mau kaya, bapak mau miskin, itu cuma takwa. Kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha, siapa orang yang bertakwa kepada Allah, dia benar-benar menjalankan ibadah, takut akan siksanya, mengharapkan ridhonya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bakal berikan dia kekayaan lewat dari rezeki yang tidak disangka. Percaya pada Allah. Saya udah setengah jam lewat ini. Terus. Udah setengah jam lewat, kemana nganggur? Ini terus. Takwa kepada Allah kuncinya. Maka kita akan diberikan rezeki. Dan kadang-kadang saya dari mulai balik sampai nyari, kalau nyuci, puasa, rajin, pengajian saya datang. Tapi saya masih begini-begini aja. Ada yang begitu ya, Bu. Disuruh sholat, kemarin saya nggak mau sholat, Pak Ustaz. Saya lagi dagang, entah dagangan saya nggak laku. Ada yang begitu, Bu. Ada yang begitu. Makanya ayat Al-Qur'annya kata Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintah keluargamu untuk melaksanakan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabar di dalam
rezeki. Maka kalau tidak ibadah sholat, kalau pengen rezeki kita belum beres baca ayat itu kata Allah, Nas al-rizqo. Saya tidak minta rezeki daripada nahnu narzuquka, kami yang akan merezekikan kepadamu. Jadi kalau pengen hidup jadi kayak orang kaya, jangan susah mulu, tinggal tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Allah bakal kasih rezeki. Ini saya balik lagi, itu tadi kadang-kadang orang ngomong begitu ya, saya sholat udah rajin, puasa udah betul, pengajian saya udah tekun, tapi saya masih begini-begini aja. Sedangkan tetangga saya sholat nggak pernah, ngidep masjid nggak pernah, ngaji juga nggak pernah, tapi hidupnya jauh lebih maju ketimbang saya, Ustaz. Jawab jangan. Oh, kan ada yang begitu ya, Ustaz jauh doa, saya udah sholat, bahkan sholat duha, saya getol mendoain anak saya. Makanya bu kalau misalnya lagi mau kerja, ibu betul-betul sholat duha. Begitu lagi keluar jam 7:08 ibu ambil wudu, kemudian sholat duha 2 rakaat, minimal 4 rakaat. Lakinya keluar kerja, emang kerjanya dagang, pakai keronjong sayur, tahu keronjong sayur, milir. Orang sini hidup milir apa? Milir keronjong sayur, yang sebelah kanan ada keronjong itu. Lakinya sholat duha 4 rakaat, kata lakinya teh doain awak pengusaha. Baru keluar di depan keserempet mobil, baru keluar keserempet mobil yang nyerempet orang. Begitu bapak nggak kenapa-napa, Pak, cuma ini doang keronjongan bisa kalau sepeda bengkok. Udah dah kalau begitu mah saya nggak bisa lama-lama, ini saya kasih duit 5 juta buat ganti sayur, sama ganti sepeda, sama ganti keron. Jangan dikasih duit berapa pun 5 juta. Ya udah nggak apa-apa. Ayo pulang tuh lakinya. Waalaikumsalam. Kamu udah pulang, kamu jam 10. Apaan? Gua baru keluar di depan mobil sepeda gue disampaikan mobil. Sabar nggak apa-apa. Ya gue sih gak apa-apa, cuma dagangan, aku terus ya dikasih duit sih berapa? 5 juta. Wah, kalau bilangnya bukan main. Masa ini kalau begini, kalau aku diminta apa? Tadi sholat duha, rumahnya Bang. Emang apa? Tadi saya sholat duha, kata orang lain, apa mau 5 juta? Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa dia Bang, 1 juta buat mulut, 500 juta, 500 buat mulut, 500 buat beli sepeda. 1 juta lagi buat beli sayur, kita masih butuh 3 juta. Kata bini udah bener sepeda besok dagang lagi. Kata bininya kemarin gua sholat duha 4 rakaat dapat 5 juta. Nyari gua mau sholat duha 8 rakaat, 8 rakaat. Allahumma inna duha wal baha Allahumma anjir bil abdi fa akhrihu. Pokoknya doa pertama doa. Udah Bang berangkat saya doain. Bapaknya suaminya berangkat baru nyampe depan keserempet mobil juga. Cuman yang nyerempet mobil angkot. Begitu nyerempet mobil angkot kayak mabok sambil keserempet. Ditanya mobil angkot Bapak nggak apa-apa Pak? Enggak, ini dagangan pada nunggu. Udah lah Pak, saya cuma ada duit cuma 500.000, emang habis kali ada 500.000 doang Pak, mohon maaf ya Pak. Akhirnya pulang bawa 500. Ibu kata saya lakinya begitu pulang, Assalamualaikum Bang, udah pulang Bang, jam 9 iya, aku tadi serempet mobil, berapa duit Bang? Apa dompet? Ya Bang, ibu jangan buat beli sepeda, buat burung, padahal juga nggak cukup. Artinya bahwa ibadah yang kita lakukan itu tidak ada hubungannya dengan materi. Saya balik lagi, ada pertanyaan Ustaz, saya belajar kalau ibadah, saya bertakwa kepada Allah, tapi ngapain itu saya masih seret? Jawab apa jangan? Jawab apa jangan? Karena mindset kita rezeki itu identik dengan duit. Makanya nggak ketemu.
ibu. Ya, saya nggak ngomongin duit, yang saya ngomongin rizki. Kenapa ketika orang takwa Allah berikan rizki? Rizki itu bukan duit, tapi rizki bisa jadi kita diberikan rumah tangga yang sakinah. Ibu disayang sama suami ibu menyayangi ibu. Anak kita menjadi anak-anak soleh, itu rizki bukan? Rizki kita tinggal di area yang notabene muslim, itu rizki bukan? Rizki kita diberikan kesehatan, rizki bukan? Rizki paling mudah. Ibu, kalau saya mendingan tidur di rumah pakai tikar ketimbang tidur di rumah sakit pakai kasur. Mau Pak gitu? Mau enggak? Oh, ini negeri saya mendingan kita tidur di rumah pakai tikar ketimbang tidur pakai kasur di rumah sakit. Ini kesehatan ya Pak. Allah yang paling besar yang dikategorikan rizki dari Allah. Kita mindsetnya salah ketika kita dakwah, kita pengennya banyak duit, tapi rizki itu bukan duit. Hidayah itu mahal dan rizki yang bukan duit seperti kesehatan itu adalah rizki yang Allah berikan kepada mereka yang bertakwa. Wastagfir alaiha, dan bertakwa kepada Allah dan sabar dalam masyarakat. Itu ya Bu. Kira-kira apa yang saya omongin bisa ditangkap apa itu? Jadi hidup itu Allah berikan jalan keluar, bukan menghilangkan kesusahannya, bukan menghilangkan ujiannya. Ujiannya tetap ada, sama seperti Nabi Ibrahim, tidak dihilangkan apinya, cuma dihilangkan sifat panas dari api. Padahal Allah itu kuasa, bisa saja api itu padam, tapi apinya kan nggak padam. Nabi Musa bisa jalan di tengah laut, apa lautnya hilang? Enggak, laut itu ada, tapi Allah berikan jalan kepada Nabi Musa ketika dikejar. Maka dari kisah itu kita ambil pelajaran bahwa setiap kita diberikan kebahagiaan dan kemuliaan, tapi tidak setiap kita diberikan kekayaan dan kekuasaan. Itu aja barangkali ya. Hampir 1 jam kurang apa yang saya sampaikan, masih banyak bahasan Pak. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dan berjumpa di lain waktu. Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah berikan rezeki kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini dalam rangka thalabul ilmi, Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Karena kata Nabi, siapa orang yang menuntut ilmu sebelum dia melangkah, maka oleh Allah digugurkan dosa-dosanya. Sebab ini malam ini jarang-jarang ada pengajian bulan malam minggu. Jadi alhamdulillah kita masih bisa datang ke masjid meskipun godaannya banyak. Kata hawa nafsu ngapain sih datang ke masjid, mendingan di rumah sambil nonton sinetron. Kadang udah ngapain sih datang ke masjid, mendingan jalan-jalan. Tapi ini kita hadir di masjid yang mulia ini, mudah-mudahan itu menjadi saksi buat kita nanti di yaumul kiamah. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang pada kesempatan malam yang mulia ini dapat hadir dalam rangka menuntut ilmu. Allah gugurkan dosa kita, Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesehatan kepada kita, keturunan kita diberikan keturunan yang saleh dan salehah. Al-Fatihah bil qabul wa tamam ila syukur wa ma'ruf. Hada hadiyatuna ila rasul tawbil umurana wa tawbil a'malana fi ta'atika wasfi ajsadana fi ibadatika wa nawwir qulubana fi hidayatika wa kathir amwalana fi i'anatika wa fadh alaina ala azwajina wa dhurriyyatina wa auladina min qada isu'i wa syurri qada wa syamatatil a'da syai'il lahumul fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa la taj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma tawwil a'marana fi ta'atika wa sahhi ajsadana fi ibadatika wa nawwir qulubana bi hidayatika wa kathir amwalana bi i'anatika wa hafaz 'alaina wa ahlana min dhalimin wal hasidin wa su'il qada wa syamatatil a'da ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa syarril 'aqibah. Allahumma ahdina bi halalika an haramika wa fatika 'amman siwa. Allahumma anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'inda al-awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jangan ulang dulu, barangkali nanti ada doa kedua oleh guru kita. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.